Jadi hadonah itu harus dipahami secara jelas ya, bukan hanya memelihara sampai anak, bukan. Kalau dari kahayanya tadi disampaikan sampai dia menikahkan, ya sampai menikahkan. Jadi setelah nikah barulah anak itu bisa mandiri. Saya menikahkan. Bahkan di kalangan Betawi itu dengan kita itu sampai dia punya rumah, bahkan ada orang tuh sampai bikin rumah. Kan sampai begitu kan. Saking luar biasanya. Tapi kalau menurut mazhab beberapa mazhab ini hanya paling banter 9 tahun. Saya bacakan aja ya. Hanafi ini ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 9 tahun. Maliki sampai balik. Syafi'i nggak ada batasan hadona nggak ada batasannya. Hambali 7 tahun juga, gitu. Jadi Imam Syafi'i saja tidak ada batasan. Ya makanya KHI menentukan tuh, kompilasi hukum Islam menentukan sampai dia menikah. Ya setelah menikah dia barulah itu terserah dia. Jadi yang dimaksud hadonah itu masa memelihara itu bukan hanya untuk menyusui saja, tapi pendidikannya ya kemudian sampai batasan yang biasa, adat kebiasaan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu dan keluargamu dari neraka. Makanya umur 7 tahun batasan yang disampaikan ulama ini umur yang diperintahkan anak itu untuk sholat, untuk ngaji. 10 tahun gak mau ngaji, gak mau sholat, pukulan mendidik, bukan pukulan apa? Ya, makanya kenapa ada tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Pendidikan anak itu dimulai kalau dalam Islam itu luar biasa. Ketika anak lahir, diajankan di telinga kanan, dikomatkan di telinga kiri. Kemudian di tahnik, tahu di tahnik? Tahu. Diberikan kurma atau madu, ya, ke orang soleh, kiai, ulama, habaib, lalu ke anak yang baru lahir. Setelah itu diakikahkan. Kulu gulamin murtahanun. Setiap anak yang lahir itu tergadai. Illa bi akikatnya, kecuali dengan akikahnya. Anak laki-laki satani 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Di hari ke-7 sunahnya, ya. Kalau nggak mampu hari ke-14, nggak mampu hari yang ke-21. Itu jangan sampai orang tua membela-belain membiayai anak untuk ulang tahun, sedangkan untuk akikah ya dia tidak tidak mau gitu. Kenapa? Karena memang kekurang pahaman atau karena bakhil pelit ikir meditnya. Auzubillahi min dzalik. Nah itu setelah diakikahkan diapain? Sekaligus dikasih nama, gunting rambut. Kenapa? Nama itu ismu wa doa. Nama itu adalah doa. Nama yang terbaik. Kenapa? Karena nanti kita dipanggil di akhirat dengan nama kita yang terbaik. Nama dari Al-Quran silakan, tapi jangan sembarangan. Ada nama dari Al-Quran tapi nggak bagus, Jahannam, jangan. Ya, ada Ustaz nama anaknya Nur Faila, bagus memang cahaya, tapi cahaya gajah bengkak. Ya, Nur cahaya, Fila gajah bengkak, itu nggak bagus juga kan. Jadi kasih nama yang doa, nama nabi, nama malaikat boleh, tapi jangan sampai Israel, bahaya itu. Ya, nama Israel, adiknya Jibril, orang tuanya sakit di rumah sakit, tanya gimana kakak kamu belum datang? Nanti insya Allah sebentar lagi Israel datang. Lupa Israel pada anaknya tuh langsung mati. Anak ketakutan. Ya, itulah ngasih nama yang boleh nama malaikat tapi yang bagus-bagus ya. Sebenarnya nama itu ya banyak sekarang sih ya lewat di Google, tapi lebih bagus adalah tanya kepada ulama karena ada barokahnya di situ. Contoh saya punya anak 4, anak pertama kedua itu dari almarhum Ki Haji Muhammad Ali bin Ilham. Ya, makanya anak ketiga keempat nyambung aja. Ya nyambungin aja karena belum sudah wafat ya. Faza, Fazia, Fawas, Fauza. Artinya sama itu. Sukses. Ya menang. Itu misalnya gitu. Jadi arti nama itu adalah
jangan sampai salah ngasih nama. Ya, jangan ngasih nama sesuai dengan bulan Masehi. Lahir bulan Januari, Januar, Februari, Febi, Maret, Mak Lampir. Jangan. Misalnya, ya. Atau kalau pengen enak ngasih nama, ya macam-macam gitu ya. Ya, nama-nama artis, nama-nama yang nggak bener jangan. Ya, nama-nama Nabi boleh. Ya, tapi jangan diganti. Namanya Ibrahim panggilnya Bram. Jangan. Nah itu nama. Setelah nama, apa yang kita lakukan kewajiban orang tua Adona ini termasuk juga adalah bagaimana dia dikhitan anak laki-laki. Khitan, sunat. Khitan ini adalah kewajiban bagi anak yang laki-laki. Kalau perempuan gak wajib. Kenapa? Lil wasal ukul maqasid. Ya, wajibnya karena menentukan ya benarnya nanti istinjanya. Istinjanya benar karena sudah dihitan. Kalau nggak dihitan, dia istinjanya cebok tidak akan benar. Tapi perempuan nggak dihitan pun benar. Tapi memang lebih baik sunnahnya dihitan. Tapi jangan kebablasan. Kalau kebablasan kasihan. Nanti jadi wanita prigid, tahu prigid? Dingin, nggak suka dengan laki-laki, dingin. Jadi nggak senang dengan laki-laki nanti. Makanya khitan itu bagi laki-laki wajib, bagi perempuan sunnah. Ya. Setelah khitan apa lagi kewajiban kita mendidiknya? Ya, madrasatul ula adalah sekolahnya, rumahnya, gurunya, ibu ayahnya. Apa itu keteladanan? Jangan sampai memerintahkan anak sholat, orang tua nggak sholat, itu tidak akan kena. Apalagi anak sekarang kan, ya bapak aja main handphone, ibu aja main TikTok, gimana saya sholat? Begitu kan? Itulah keteladanan. Kita mulai dulu, insya Allah nanti anak ikutin. Nah itu keteladanan, alhamdulillah. Nah mengenai biaya, mulai dari hal yang sederhana ya, yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan. Nah ini pendidikan nih. Ya, makanya sekarang ada PAUD, pendidikan anak usia dini, TK, TPA, apalagi kan, PK, ya. Kemudian setelah itu barulah, ya, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, perguruan tinggi, S1, S2, S3 dan seterusnya. Itu luar biasa. Makanya dalam mazhab Syafi'iyah, golongan Syafi'i itu tidak menentukan batasan hadonah sampai dia nikah. Itu sampai nikah. Inilah yang diambil oleh HKI, hukum kompilasi hukum Islam Indonesia, kompilasi hukum Islam, yaitu bagaimana anak itu bisa benar-benar mandiri. Memang tradisi kita begitu kan. Padahal di orang Arab tuh kalau sudah balik udah mandiri, udah nggak ada tanggung jawab lagi orang tua. Kenapa? Karena negaranya memang sudah berkewajiban untuk gratisin. Karena di sana tuh sekolah gratis, kuliah gratis, apalagi Qatar. Mau di sekolah dimanapun, mau luar negeri S3 dimanapun gratis atas biaya negara. Hebat tuh Qatar. Saking hebatnya, kalau dia pengen pengen punya mobil, pengen punya rumah, dia harus nikah. Pengen punya mobil 2, pengen punya rumah 2, nikah lagi. Itu dikasih fasilitas oleh negara. Beneran. Punya anak pun dikasih. Masya Allah. Fasilitasnya. Itulah negara yang luar biasa. Di antaranya itu. Fasilitas negara juga. Oh iya. Itu saking makmurnya negara itu kan. Nah, mungkin contoh juga Brunei kali ya, wallahu a'lam. Nah itu artinya adalah hadona ini memelihara ini bukan hanya masih anak-anak, tapi terus sampai anak itu benar-benar menjadi anak yang soleh dan soleha. Makanya doa dari Nabi Ibrahim, Robbi habli minas solihin, karuniakan kepada hamba anak yang soleh. Anak Nabi Ibrahim keduanya Nabi, Ismail dan Ishak. Dari Ishak Nabi Yakub, dari Yakub Nabi Yusuf, dari Nabi Yusuf dari Nabi apa gitu? Daud, Sulaiman, terus sampai ke Nabi Musa, Nabi Isa, Bani Israel. Ya, dari Nabi Ismail terus ujung-ujungnya ke Nabi Muhammad SAW. Artinya anak cucu kita Nabi. Kenapa? Karena doa. Nah, doanya kenapa mustajab? Karena Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa kekasih Allah? Allah mempunyai kekasih namanya Nabi Ibrahim, karena Ibrahim itu mengalami goncangan sangat dahsyat, goncangan ujian yang berat, mulai dari dibakar hidup-hidup, kemudian dia
diperintahkan untuk menyembelih anaknya, ya kan? Kemudian apalagi khitan itu Nabi Ibrahim, pada usia 80 tahun dan dengan kampak lagi. Jangan dipikirin, jangan dibayangkan. Bayangin 80 tahun khitan dengan kampak. Dan kan itu dibayangin. Iya, bayangin juga akhirnya ya Gibral soalnya. Ya, aduh. Coba Gibral, udah ditan belum? Udahlah ya. Jadi kewajiban tuh, jangan sampai lupa. Ya, itulah pentingnya doa. Doa, keteladanan, lalu akhirnya anak itu tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha. Makanya sekarang banyak anak-anak yang susah diatur. Bisa jadi karena orang tuanya mulai dari memilih calon istri yang tidak benar. Makanya kemarin kita belajar kafaah kan. Kafaah itu makanya memilih istri itu bukan hanya cantik, bukan hanya kaya, bukan hanya keturunan, tapi fasfar bitatin karena agama. Kalau sudah karena agama, cantik ikut, kaya ikut, keturunan jadi ikut. Tapi kalau karena cantik, hilang itu kecantikan. Kalau karena kaya, kalau jatuh miskin, ya kan? Kalau bangkrut, nah makanya pentingnya agama. Kalau sama-sama hafiz Quran, jangan sampai istri yang nggak hafiz Al-Quran. Kenapa? Karena nanti hafalannya bisa hilang. Ya kan? Seorang hafiz Quran, suami nih, calon suami. Calon istrinya adalah ya istilahnya apa ya, sering main-main gitu, sering healing. Nah, hafalan habis tuh nanti. Nah, itulah pentingnya kafaah. Nah, setelah memilih yang benar, lalu juga urutannya itu benar akhirnya. Hadonah ini akan menjadi benar kalau dari awalnya sudah benar. Ya, pemeliharaan anak ini. Ya, kasus perceraian